dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang pernah bersentuhan kita baik yang telah tiada maupun yang masih ada, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adhimin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wa inayyatika wa hidayyatika wa lillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin wa ila hadratin jamil muslimin wal malaikatil muqarrabin wal qarabin wa hamalatul arsh sayyidina Jibril sayyidina Muhammad Sayyidina Khulafair Rasyidin Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Utsman Sayyidina Ali bin Thabit radhiyallahu anhu wa ila baqiyatil masyaratil basyirin bil jannah wa sayyidil sahabati wal karamati wa tabi'in wa ila hadrati jamil ruhi awliya ila masyarikil ardi ila magharibiha fil bahr. Nasalukal muharraq wa syafa wal ijaba wal ijaba wal ijaba wal ijaza wal ijaza wal ijaza wa hasil maqasidina wa sanil hadratul صلى هذا الشيخ حسن محمد المشهد الشيخ ما شاء الله شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kasih panjang umur kita, sehat walafiat sampai hari ke-11 nih. Mudah-mudahan kelar ya Pak Bu ya. Kelar nih. Mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah 11 hari puasa. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Sehat? Ya, pilek-pilek dikit. Pilek-pilek dikit ada? Ada. Batuk-batuk? Iya, biasa itu batuk, pilek, itu kan ya. Alhamdulillah. Meriangnya belum. Meriangnya belum, ada yang udah juga biasanya kan gitu ya. Nah, saya waktu hari minggu pertama itu kan kita nggak ada pengajian ya, karena posisi masih juga di Depok pada saat itu. Nah, kita mulai dan nih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, termasuk saya pribadi sama. Bapak Ibu sekalian, kita puasa kali ini itu puasa yang cukup istimewa karena puasa kita sekarang ini udah bebas PPKM ya. PPKM. Saya teringat ketika tahun 2020 awal kita ada COVID, mencekam sekali. Mencekam. Iya, taraweh di rumah. Oh gitu.
Taraweh saya, bahkan taraweh saya di rumah itu sebulan penuh. Di rumah ngadain jamaah. Oh. Bagus Pak Rosid itu. Tarimam di Mekah sama Pak Arab itu. Luar biasa, makanya kita dalam keadaan seperti itu kita ya Allah begitu. Itu namanya musibah di dalam agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Salah satu doa Rasulullah, janganlah engkau berikan musibah kepada kami di dalam agama kami. Nah, salah satunya kemarin ketika Covid kita susah gitu melaksanakan ibadah bahkan sholat Jumat pun beberapa kali pertemuan gitu. Puasa kita sekarang pada tahun 2023 tahun 1444 Hijriah kali ini alhamdulillah cukup berjalan dengan lancar. Ya walaupun di dalam satu sisi ada aja peristiwa ya anak-anak tawuran yang dilalah gitu ya. Ya mudah-mudahan sih mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman ya. Iya, sekarang udah di ini ya. Di dalam menjalani ibadah, khususnya bulan puasa, ada di dalam hukum itu ada istilah rukun. Sholat punya rukun nggak? Ada. Rukun sholat itu ada 13. Ada 13. Ada yang mengatakan 17 karena memang dipisah dengan tumaninahnya. Di mana rukun tersebut apabila tidak dilaksanakan maka sah nggak sholatnya? Termasuk adalah membaca suratul Fatihah. Gitu tak? Iya. Orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya sah nggak? Nggak sah sholatnya. Nggak sah. Gitu kan? Begitu pula ibadah puasa. Di mana puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Puasa di bulan suci Ramadan khusus. Gitu. Puasa pun mempunyai rukun. Apa rukunnya? Pertama yang saya akan bahas adalah rukun puasa yang pertama adalah niat. Apa? Niat. Niat. Semua ibadah itu tak terlepas daripada yang namanya niat. Tak terlepas daripada niat. Gitu. Karena niat itulah yang membedakan mana yang ibadah, mana yang rutinitas. Orang datang ke Masjid Al-Hidayah, iya kan? Orang datang ke Masjid Al-Hidayah, kalau niatnya ibadah jadi ibadah. Tapi kalau niatnya nggak jadi ibadah, cuman buat istirahat, kira-kira apa? Kan gitu ya? Maka tidak menjadi pahala amalan ibadah. Itu begitu. Kemudian niat. Jadi itu niat. Nah, begitu pula puasa. Puasa wajib. Ramadan termasuk puasa wajib. Puasa wajib itu bukan hanya puasa di bulan suci Ramadan. Bukan. Termasuk diantaranya puasa nazar. Puasa nazar. Seandainya besok saya sembuh dari penyakit saya, maka saya bernazar di hadapan orang nih, ada saksi. Besok saya berpuasa 3 hari berturut-turut, maka wajib tuh dia melaksanakan kalau dia sudah sembuh. Gitu kan? Nah, termasuk diantaranya yaitu bulan puasa, berpuasa di bulan suci Ramadan. Termasuk adalah hukumnya wajib. Nah, rukunnya adalah yang pertama adalah niat, yang biasa kita niatkan nawaitu sholatin an adai fardhi syahri ramadana atau ramadhani hadihis lillahi. Itu. Kemudian bagaimana pandangan para imam ahlu sunnah wal jamaah?
pandangan para imam ahlu sunnah wal jamaah tentang kewajiban daripada berniat puasa di bulan suci Ramadan, atau puasa-puasa wajib. Bagaimana pandangan imam fikih ahlu sunnah wal jamaah dari Imam Hanafi, ya toh, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hamba, 4 imam nih. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah 4 nih patokannya, gitu, jangan lupa. Nah, madhab Syafi'i jelas yang namanya niat itu wajib. Ternyata madhab Hanafi pun jelas wajib. Imam Hanafi mewajibkan niat, Imam Maliki mewajibkan niat, Imam Syafi'i mewajibkan niat, Imam Hambali mewajibkan niat. Jadi keempat imam ini, imam fikih yang dijadikan pegangan dalam ahlu sunnah wal jamaah, mewajibkan niat berpuasa wajib, yang bersifat wajib. Kalau dia tidak berniat maka puasanya tidak. Mulai naik, mulai naik. Biar paham bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya niat. Itu begitu. Jadi kalau orang yang memang berpuasa wajib tapi dia tidak berniat, sandarannya masih apa? Nah, tanya. Karena kenapa? Karena seluruh imam-imam fikih ahlu sunnah wal jamaah sepakat mewajibkan niat berpuasa di bulan suci Ramadan atau puasa-puasa yang bersifat wajib. Nah, udah gitu, biar pada paham nih kita, gitu ya. Ini ingin saya sampaikan minggu lalu tapi karena nggak bisa katanya. Ya Ustadz udah 10 hari, udah hari ke-11 dikata. Gitu. Gimana? Ya mudah-mudahan. Tapi pada niat ya Pak ya? Amin. Ibu-ibu niat nggak? Ya. Nah, niat gitu. Ya alhamdulillah kalau udah pada niat, nah saya syukur gitu. Alhamdulillah. Nah itu tentang masalah niat. Kemudian definisi niat sendiri apa? Definisi niat secara bahasa lugatan, secara etimologi, yaitu al-qasdu. Qasdun, menyengaja. Bahasa kan gitu ya. Sengaja. Gitu, menyengaja. Qasd. Nah, kemudian bagaimana menurut takrif, pengertian daripada syariat? Gitu. Menurut pengertian syariat, niat itu gitu ya, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, Ibnu Qasim Al-Ghazini mentakrifkan ini. Gitu. Qasdus syai'i, menyengaja melakukan amal sesuatu, menyengaja dengan sadar. Gitu, muqtarinan bi fi'lihi, yang beriringan bi fi'lihi dengan aksinya. Contoh, kita sholat, niat sholat ya, langsung sholat nggak? Langsung sholat Allahu Akbar. Kalau dalam madhab Syafi'i kan gitu kan ya, yang namanya niat wajib kan gitu, di dalam hati ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang memang melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram, itu hukumnya mustahab, disunahkan. Sekarang kan gitu, salli fardhu subhi raka'ataini. Misalkan gitu, itu sunnah. Tapi wajibnya yaitu ketika takbiratul ihram, dari a lafadz Allah sampai bar lafadz ro, Allah, mulai itu. Seiring dengan kita melafazkan Allahu Akbar, seiring di dalam hati berniat. Itu. Kalau memang gitu ya, kita mengucapkan Allahu Akbar sebelum Allahu Akbar kita sudah berniat, nggak sah. Nah, mazhab Syafi'i kalau ini, ataupun setelah bar tapi dalam hati kita masih berniat, nggak sah.
mikir nih, lah sholat saya sementara ini gimana gitu ya. Deh. Jadi intinya yang namanya niat itu langsung dilakukan dengan amalnya. Dengan amal. Saya niat mengeluarkan zakat, langsung ngeluarin zakat. Saya niat sholat, langsung melakukan sholat. Kemudian, nah saya pengen tanya, niat puasa nggak? Setiap malam Ramadan niat puasa nggak? Niat. Kapan niatnya? Habis tarawih kan gitu ya. Habis tarawih nawaitu shoma ghadin an wardisha Ramadan hadhis lillahi. Habis gitu langsung puasa nggak? Langsung puasa nggak? Loh, kenapa? Masih makan? Masih minum? Masih ngerokok? Loh, kenapa? Katanya niat. Kalau niat itu kan langsung aksi. Ayo Pak Rokib, yang bisa jawab Pak Rokib. Ayo Pak Rokib. Ini saya ngajak berpikir ya, sama-sama gitu. Kita kan berpikir ya. Loh, katanya niat itu definisinya adalah menyengaja sesuatu, melakukan amal sesuatu langsung diiringi dengan apa tadi? Dengan amalnya kan gitu kan? Dengan amal perbuatannya. Tapi kenapa selama ini kita bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun bahkan yang biasa berniat nih ya, abis kita sholat tarawih kita niat, abis gitu kok kita nggak langsung puasa, abis gitu makan kolak belum habis, terus nyusul ngopi Maroko tadi udah belum kan gitu kan ya, nah, gitu beli sate ke Pak Rosyid, tuh kenapa tuh? Gimana? Kan gitu ya? Supaya paginya nggak lupa. Oh, gitu. Berarti niat lagi. Kalau ingat niat lagi. Oh gitu ya. Ya, baik. Saya jelaskan gini. Saya jelaskan boleh ya. Gini. Ada niat, ada azam. Ada niat, ada azam. Kalau niat kan tadi tahu ya definisinya ya, tadi ya. Sudah harus diiringi langsung dengan aksinya. Gitu, niat sholat langsung niat mengeluarkan zakat langsung ngeluarin zakat kan gitu ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri misalnya kan gitu. Nah, itu niat. Ada azam. Azam itu menyengaja sesuatu, melakukan amal sesuatu tapi tidak beriringan dengan apa? Dengan aksinya. Besok gitu kan ya. Saya pengen pulang kampung atau saya pengen ziarah ke orang tua kan gitu ya, tapi nggak langsung ziarah, itu namanya azam. Faida azamta fatawakkal Allah kan gitu. Nah kemudian dengan niat puasa kita yang setiap malam kita lakukan setelah tarawih, apa itu termasuk niat atau termasuk azam? Kan ada niat, ada azam. Yang kita lakukan setelah sholat tarawih itu niat apa azam? Azam. Termasuk azam. Kalau memang kita jujur-jujuran secara definisi, secara ta'rif. Namun dalam hal ini, para ulama itu sepakat, para ulama tepat. Gitu. Jadi termasuk diantaranya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dalam urusan puasa, dalam urusan amalan ibadah puasa, syariat menempatkan azam itu sebagai niat. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu bahwasanya azam yang kita lakukan setelah salat tarawih itu nawaitu shoma ghadin an ada itu, pokoknya kan gitulah dalam bentuk niat puasa lah yang itu begitu, itu kan azam karena kita masih melakukan aktivitas makan minum kan gitu ya. Itu dikategorikan sebagai niat. Kenapa? Alasannya apa? Karena saking sulitnya menantikan fajar, waktu subuh gitu. Wa innama lam yujibu al-muqaranah fi shaumi li usri muraqabatil fajr. Ini dia.
Jadi sesungguhnya para ulama itu tidak mewajibkan al-muqaranah beriringan langsung aksinya, enggak. Fi shaumi di dalam niat puasa. Jadi nggak ada kewajiban untuk muqaranah khusus untuk puasa. Beda dengan sholat, beda dengan zakat gitu. Kenapa? Li usri muraqabatil fajri, saking sulitnya menantikan waktu fajar, waktu subuh. Wa tatbiq niyyati alaihi, dan saking sulitnya menjatuhkan niat tepat di waktu fajar. Contoh, waktu fajar kan waktu subuh. Waktu azan. Orang azan di Al-Hidayah, di At-Taufik, di Matul Anwar, di Al-Munawwar, di Al-Fatah beda-beda nggak? Beda, ada 1 menit, beda ada setengah menit. Beda-beda nggak? Kalau orang patokannya azan, kemudian yang namanya niat itu kan langsung dilakukan, ya kan? Kalau orang patokannya azan Al-Hidayah duluan, kan gitu ya, bagi Al-Hidayah duluan, contoh patokannya, langsung, wah 1 menit atau setengah menit sebelum azan, kita niat, gitu kan ya? Nawaitu somarrodin an ada ifadi syari dan seterusnya, gitu kan? Terus seterusnya ternyata sebelum Al-Hidayah azan, Al-Fatah udah azan duluan. Terlambat nggak kita? Sah nggak puasa kita? Enggak. Karena saking sulitnya mencocokkan waktu subuh. Itu begitu. Sedangkan orang itu nggak semuanya melek mata. Ini waktunya. Itulah alasan ulama menyamakan azam dengan niat. Alhamdulillah. Nih saya pagi-pagi subuh kita ngajak mikir apa gitu. Supaya apa? Ini menariknya, uniknya niat itu begitu. Tapi intinya yang saya sampaikan, niat itu hukumnya wajib. Oleh karenanya nanti siapapun nanti di sini kan gitu ya, habis sholat taraweh ya, gitu-gitu yuk niat yuk, begini niat kan gitu. Karena sifatnya wajib menurut ulama Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Gitu. Nah, tentang waktunya bagaimana waktu niatnya? Waktu niatnya adalah sepakat di antara 3 imam itu, yaitu di waktu malam. Min ghurubi syamsi ilal fajri. Dari terbenamnya matahari sampai fajar, sampai waktu subuh. Itu menurut siapa? Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi menurut Imam Hanafi, bagi yang kesiangan boleh jaza di waktu malam. Kalau dia kesiangan boleh qabla zawal, sebelum waktu zuhur. Nah, tergantung dia ngikutin Imam Hanafi siapa ya. Dipikir-pikir, wah saya punya nih ilmu nih, pas waktu masuk kesiangan belum niat, ikutin Imam Hanafi talfik. Nah gitu ceritanya itu orang karena situasi ini. Nah, tapi ini diingatkan gitu ya. Jadi ini ingatkan. Alhamdulillah. 10 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya sebelum ditutup, monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah sholat taraweh kan kalau di sini 11 rakaat. 2 sampai 8. Witir 3. Ada yang mengatakan 2 baru 1. Kalau yang ambil 11. Kan saya kan berendah. Itu kalau yang 3 langsung sah tidak gitu lah. Apa kena 2 dulu baru 1 witirnya. Itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Gini, tentang yang pengen 11 monggo, pengen yang 23 monggo. Semuanya punya sandarannya masing-masing, intinya begitu ya, selesai. Nah, adapun tentang jumlah pengen 2, 2, 2, ada juga yang 4, 4, 4 kan gitu, langsung 3 kan gitu ya. 4, 4 terus 3. Ada yang 2, 2, 2, 2 dan seterusnya kan gitu, langsung 3. Ada yang 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 kan gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ini sebenarnya hukumnya bukan wajib. Pertama pun
sholat tarawih itu hukumnya sunnah memang. Hukumnya Kemudian bicara lagi tentang keutamaan sholat tarawih dan ba'diyah isya, ya lebih utama ba'diyah isya. Satu, saya ba'diyah isya aja, kagak usah tarawih, ya kagak juga. Lihat sikonnya kalau waktunya luas. Kemudian tentang jumlahnya, memang ada riwayat dari Sayyidina Ali, kalau sholat-sholat sunnah yang bersifat malam hari itu lebih afdol, lebih utama gitu. Matna dua gitu, dua termasuk adalah di dalamnya sholat witir. Kemudian boleh nggak dilaksanakan 4 atau 3 langsung? Boleh juga, silakan gitu ya, kalau semua punya dalil masing-masing. Jadi intinya nggak ada yang salah, betul semua. Yang nggak sholat tarawih juga nggak salah. Oh iya kan, yang nggak sholat tarawih juga nggak salah gitu. Kenapa? Ya orang kan punya kesibukan masing-masing. Coba kalau bapak ibu sekalian, kalau bapak-bapaknya yang kebetulan dapat shift malam kerjaannya security, bisa nggak sholat tarawih? Susah juga. Sholat sendiri kagak bisa, kan gitu kan ya. Semua tuh kira-kira gitu ya. Namun yang saya pesan adalah ibadah itu, ciri-ciri ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dilakukan awalnya, ciri-ciri ini ciri pada umumnya, dilakukannya itu pada awalnya senang hati, gembira. Gitu. Apapun ibadahnya. Ya, jadi gitu. Kalau orang melakukan ibadah, misalkan Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan sholat tarawih, kok hatinya seneng, nah berarti itu insya Allah diijabah udah. Gitu. Tapi kalau pengen sholat tarawih kok kayaknya berat banget gitu ya, udah. Kalau yang begitu tunggu dulu, gimana caranya mengatasi diri, gejolak diri, makan dulu, minum dulu. Kalau pengen buang air kecil atau yang besar dulu, biasa dulu. Kalau pengen pun rebahan dulu, rebahan nggak apa-apa. Gitu, itu begitu. Makanya paling sedikit sholat tarawih itu dikatakan di dalam ilmu fikih itu 2 rakaat ini nggak jadi masalah, karena waktu sholat tarawih itu ba'da isya, setelah isya sampai subuh. Kalaupun nggak berjamaah ya mau nggak jadi masalah, walaupun afdalan jamaah kan gitu ya, menurut sunnahnya Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Tapi pun kalaupun kita laksanakan secara sendiri atau memang nggak bareng-bareng, jam 1 malam, jam 2 malam, boleh nggak? Boleh, silakan, nggak jadi masalah. Yang penting enakin diri dulu. Pengen nggak kita diijabah, diterima ibadah kita? Pengen. Nah, salah satu cirinya itu tadi, gitu. Ringankan diri kita, gitu, dari beban-beban yang ada. Walaupun sebagai imam, kalau nggak jadi imam gue kagak datang ini. Sakingnya aja. Kira-kira kita ya. Tenangnya. Ada lagi yang lain mau silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanya, kalau suratul Fatihah itu kan 7 ayat ya. Iya. Ya, kalau ada salah satu ya, kadang-kadang ada imam yang habis takbiratul ikram itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu untuk jamaah gimana? Iya. Gitu, kan? Ya, ini pertanyaan yang bagus dari orang jauh Pak, dari orang Boyolali jauh, sama Solo. Tinggal di tenis. Baik, bagaimana seseorang yang memang ketika surat Al-Fatihah kan bukan rukun sholat ya, rukun sholat itu sepakat. Hal ini pernah kita bahas di dalam tafsir suratul Fatihah. Tapi pun kalau pengen ditanya-tanya lagi. Jadi sudah sepakat sebenarnya tentang bismillah itu termasuk apa? Suratul Fatihah. Para imam Maliki, Imam Hambali pun sepakat bahwasanya bismillah itu termasuk suratul Fatihah yang apabila tidak dibaca bismillahnya maka tidak sah. Paham? Satu. Namun di dalam praktek sholat para imam ini berbeda.
berbeda cara bacanya saja. Ada yang memang cara bacanya jahar, dilafatkan dengan keras secara terang-terangan, Bismillahirrahmanirrahim, gitu Pak. Ada yang dibacanya secara sir, dibacanya secara pelan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah baru dibaca jahar. Ada jeda di dalamnya. Wonten. Iya, tapi Gitu. yang pernah dengar itu begitu Takbiratul Ihram itu langsung Alhamdulillah. Nah, kalau memang betul-betul Bapak di belakangnya, kemudian ternyata Bapak di belakangnya, kemudian betul-betul Bapak nggak mendengar bacaan bismillahnya, maka nggak sah itu. Karena kenapa? Syarat bacaan daripada rukun-rukun adalah didengar oleh telinga. Seenggak-enggaknya orang yang samping kanan, samping kiri, yang di belakang ini mendengar. Paham ya Pak? Itu jadi kita kalau udah begitu, ya Bapak mufarokoh, mau apa niat mufarokoh, niat pisah, tapi gerakannya sama. Nah ini yang perlu mungkin mohon maaf diantara teman-teman yang memang bacanya sir, gitu ya. Bacanya sir, bahwasanya itu tetap hukumnya wajib. Gitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, Pak Rokib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Menanya Pak Ustaz, pernahkah Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di rumah itu sendirian? Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih sendirian di rumah? Sering. Rasulullah itu melaksanakan sholat. Kemudian gini, Rasulullah tuh bagaikan gula gitu, bagaikan di mana ada Rasulullah, sahabat tuh ada sebetulnya gula, bahasa gitu ya. Itu begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat tuh pasti nurutin. Walaupun Rasulullah tidak ngajarin, walaupun Rasulullah nggak perintah, walaupun Rasulullah nggak ngajar. Termasuk diantara sholat sunnah tarawih. Itu begitu. Awalnya Rasulullah nggak ngajar, tapi akhirnya Rasulullah pulang ke rumah. Takut sholat tarawih ini nanti ujuk-ujuk sama Allah diberikan wajib. Karena sahabat nurutin juga. Jadi pernahkah Rasulullah? Pernah. Seringkah? Sering. Kan pertanyaannya itu ya sudah. Jawabannya itu singkat. Ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, saya usia umur 50 tahun. Selama ini saya tidak pernah ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sekarang saya baru taubat dan sedang mulai melakukan ibadah. Apakah ibadah-ibadah yang saya tinggalkan sebelumnya itu wajib diqodok? Pertanyaannya, wajib diqodokkah? Wajib. Wajib. Sholatnya, puasanya, wajib. Sepakat ulama, wajib. Jadi tentang masalah qada ini hadisnya bukan sahih lagi, tapi hadisnya mutawatir. Mutawatir itu, hadis itu terbagi menjadi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Gitu Pak, Ibu sekalian. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir ini hadis yang nggak mungkin bohong. Diriwayatkan oleh para sahabat lebih daripada 10, banyak dari sahabat yang thiqah, yang dhabit, yang orang-orangnya para sahabat itu pinter-pinter dari sanad-sanadnya, perawinya pinter-pinter, alim-alim, terpercaya, jujur, tawadu, zuhud, gitu. Nah, ada lagi hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi awalnya sahih dan dhaif. Nah, ini baru hadis ahad ini di bawah hadis mutawatir, gitu ya. Hadis ahad awalnya, hadis ahad ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif, gitu. Di dalam seiring perjalanannya ada hadis di antara sahih dan dhaif namanya hadis hasan, gitu. Dalam perjalanan lagi ada hadis hasan li ghairi, ada hadis hasan li dzati. Terus kalau kita belajar ilmu mustalahatul hadis, jadi kembali lagi
bahwasanya wajib tidak untuk mengqadha, wajib semampunya, seingatnya. Yang mudah-mudahan Allah terima. Jangan la tayasu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lakukan sebisanya, lakukan semampunya dengan mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah orang yang tidak puasa boleh ikut merayakan Lebaran? Puasa kagak, lebarannya iya. Karena banyak orang yang tidak puasa tapi pas giliran mau lebaran dia paling semangat beli baju lebaran, bikin kue lebaran. Bahkan pas Idul Fitri dia paling semangat ikut sholat Idul Fitri. Boleh nggak Pak Udin? Tanya sama marbot. Boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu yang memang masih, mohon maaf, masih sehat, afiat, ada yang sempurna nggak ininya puasanya? Seorang wanita yang masih belum menopause, maksudnya yang datang haid, ada yang sempurna nggak? Full gitu 1 bulan Ramadan? Nggak ada, ya kan? Berarti dia puasa nggak? Puasa. Sholat nggak? Ikut lebaran? Udah punya baju baru? Bikin kue? Iya, jadi boleh. Kemarin alhamdulillah kita tarhib Ramadannya. Tenis ya, diri dengan seluruhnya, dari ketua RW, dari UKT dan masjid dan masyarakat seluruhnya. Alhamdulillah Allah kasih cukup lancar ya, cukup lancar, cukup aman, walaupun treknya cukup jauh kan gitu. Itu animo masyarakat dari tenis seiring dengan itu banyak ya. Wah banyak Pak, saya Allah gitu. Yang menyambut bulan suci Ramadan itu ramenya luar biasa di tenis khususnya. Gitu ya, di tenis, di tengah-tengah tahu ada lagi rombongan dari Burut. Wah sudah khawatir aja tuh. Bener ya Pak. Waduh, itu rombongan mana? Ada tulisan Burut. Waduh, ya Allah. Tapi alhamdulillah dengan sigap, dengan Bapak Polisi, dengan Bapak TNI yang ada di sini kan gitu ya, dan seluruhnya lah, seluruh pihak, Bapak UKT dan yang lainnya, alhamdulillah aman. Gitu. Itu semangat Pak Ibu sekalian. Semangat tarhib. Puasanya kagak tahu, sholat tarawehnya kagak tahu juga saya. Seandainya tuh saya bayangin ya, seandainya makanya berandai-andai, seandainya itu yang ngikut tarhib kemarin, ada yang jalannya, ada yang motornya, ada yang ngikut ambulan, ada yang pingsan amat gitu. Tengah jalan si amat deh gitu. Nah itu seandainya ngikut sholat taraweh, puasa, wah ini kampung tenis luar biasa. Nah, nggak bakal muat itu. Tapi hal itu apakah boleh ngikut Idul Fitri? Boleh, silakan. Minimal apa? Minimal senang. Alhamdulillah ada maju nggak apa-apa. Ya kan semakin hari semakin ya, gitu. Lanjut. Sudah masuk waktu subuh imsak tapi belum mandi wajib, apakah puasanya sah? Sah. Jadi dalam hal ini itu bagi orang yang janabah nih ya, bagi orang yang janabah tahu ya, kita gitu. Kemudian bagi orang yang memang dia junub gitu ya, bangunnya kesiangan, 5:30 contohkan gitu. Nah, apakah sah puasanya? Sah. Kalau dia sudah niat gitu. Kalau dia sudah ini iktisalul janabah lishaim gitu ya. Jadi mustahabun qabla tulu'il fajri. Jadi sah mandinya, sah gitu. Puasanya sah. Nah, namun menurut Imam Hanafi mustahabun qabla tulu'il fajri, disunahkan sebelum waktu subuh. Sebelum, sama menurut Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i, Maliki dan
Hambali, kan gitu kan gitu ya. Nah, namun ada pendapat daripada keempat imam selain keempat imam tersebut dari sahabat Urwah dan Hasan, in akharal wusla, kalau dia sengaja mengakhirkan mandi sampai waktu fajar, waktu subuh itu berlalu, li ghairi udhrin, tanpa ada uzur, ketiduran kan gitu ya, atau ada kerjaan yang urgen, maka batal puasanya gitu. Tapi menurut imam yang empat, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu boleh gitu. Saya kira gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, apa hukum makan daging yang tidak tahu cara menyembelih atau cara mengolahnya? Sah kalau kita menyangkanya itu halal. Memakan daging misalnya di tempat lain kan gitu ya, di toko-toko yang kita tahu lah gitu ya, yang tidak tahu kita cara menyembelih atau cara mengolahnya, itu sah kalau kita menganggap hal itu adalah halal. Nah, sekarang sudah punya patokan ada halal dari MUI kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan sandaran. Tapi kalau di tempat lain yang belum mendapatkan label halal dari MUI, kita lihat orangnya bagaimana kan gitu ya, nutup aurat apa enggak, orang muslim apa tidak. Nah, dari situ husnudzon lebih dikedepankan daripada suudzon, dan kita tidak diwajibkan untuk meneliti sampai sejauh itu. Jadi sah apa tidak? Sah. Halal apa tidak? Halal, kecuali ada hal-hal yang memang menunjukkan ketidakhalalannya. Contoh, ternyata pas lagi makan di belakangnya ada suara, mohon maaf, suara guguk. Nah, gitu kan ya. Nah, udah mulai curiga nih, gitu ya. Label halal MUI nggak ada, soalnya kan gitu ya. Kemudian dilihat dia muslim tapi nggak pakai nutup aurat. Nah, hal-hal itu, indikasi-indikasi tersebut yang bisa kita membuat ragu. Mendingan cari yang lain, yang lain, karena jangan sampai kita memegang yang keraguan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah? Kalau salah, tolong. Kemarin ada teman ceritanya nanya, saya juga nggak tahu seperti apa hukumnya gitu kan. Jadi hukumnya apa, di bulan puasa ini mereka berhubungan intim di siang hari gitu. Itu hukumnya gimana? Waduh. Ini saya udah. Ini saya jawabnya udah waduh nih. Saya baru kemarin ya, ada cerita kemungkinan besarnya sendiri gitu. Aduh. Itu kafaratul kubro itu. Bukan kafaratul sugro lagi. Gini, Pak Budi. Sejarah tentang, mohon maaf bahasanya itu, suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan awalnya itu pun awalnya nggak boleh Pak, di waktu malam. Awal-awal ada kewajiban puasa di bulan suci Ramadan itu dilarang. Diharamkan suami istri walaupun di waktu malam. Untuk zafaf lah bahasanya, kita zafaf gitu. Itu gitu. Namun ada salah satu sahabat di antaranya itu Umar bin Khattab yang, ya Rasulullah kalau begini kagak kuat gimana nih. Nah, makanya uhilal lakum rafath. Dalam Al-Quran uhilal lakum rafath. Dihalalkan bagi kalian untuk rafath, untuk zafaf di waktu malam. Itu bahasa Quran rafath. Kan gitu ya. Namun beda lagi di waktu siang kan gitu. Di waktu siang tetap itu dosa besar. Gitu ya Pak. Dan dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau nggak mampu bagaimana? Nah, itu ada ukuran-ukuran kafarat yang lain. Di antaranya memberi makan dan seterusnya. Ya gitu. Kasih tuh ente 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau besok ini lagi deh. Iya. Makanya ntar ikut ngaji kemari gitu kan. Kalau saya nggak mampu, deh beri makan kan gitu ya. Beri makannya kemana? Oh, udah ke daerah Tenlis aja gitu.
Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah, makanya jangan apa? Jangan main api. Gitu. Jangan mancing. Kalau laki sifatnya suka mancing kan gitu ya. Kalau perempuan sukanya dipancing. Gitu Ibu. Iya, jadi gitu. Kan gitu. Karena kenapa? Kalau laki senangnya ngelihat. Kalau perempuan senangnya dilihat. Gitu kira-kira gitu. Nah, di bulan Ramadan kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga pikiran kita jaga lisan kita, supaya apa? Supaya kualitas puasa Ramadan kita dan ibadah yang lainnya itu bisa lebih berkualitas. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan keafiatan kita, keluarga kita, kerukunan kita, dan kita saling memaafkan, mudah-mudahan sehingga Allah ridha kepada kita dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukhrina lana Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana ahda jam'an marhuman wa tafarruqana mimma tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.